Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan menerima firman Tuhan di dalam acara siraman rohani, supaya firman Tuhan boleh kita dengar sehingga menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kayak mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih buat segala pemeliharaan dan kebaikan Bapa di surga sampai hari ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima kembali firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan baru di dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk siraman rohani hari ini saya akan memberikan tema, yaitu tentang harga penebusan. Bapak Ibu Saudara, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan telah mengalami penebusan dari setiap kehidupan kita tentang masa lalu yang menyangkut segala dosa, kesalahan, perbuatan, bahkan kutuk di dalam setiap kehidupan kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti tentang kebenaran bagaimana harga penebusan itu nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan mengambil nats di Alkitab di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan menebus kita, menyeluruh hidupan kita dalam hidup yang kita jalani, yaitu termasuk cara hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, itu bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus mengerti hal itu. Ayat 9, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus menyampaikan suratnya dan tertulis bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami penebusan dari cara hidup yang sia-sia tentang masa lalu, yaitu perbuatan dosa, kesalahan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara, yaitu darah siapa? Tentunya dikatakan di dalam ayat 19, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu mengalami harga penebusan dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu harus memahami kata tidak bercacat celah. Jadi setiap kehidupan kita yang mengalami penebusan itu harganya sama dengan pribadi Tuhan Yesus yang tidak bercacat celah, yang dia mati buat segala dosa kita di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami di dalam pemikiran dan kita bisa memahami di dalam sikap kehidupan kita bahwa harga kehidupan kita sebagai orang percaya itu ditebus sesuai dengan harga, yaitu darah Yesus, yaitu sama dengan Yesus mengorbankan dirinya buat kita semuanya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dengan perkataan firman ini kita bisa memahami dan menyimpulkan bahwa nilai hidup orang percaya, satu orang bertobat atau satu orang ditebus itu nilainya sama dengan pribadi Tuhan Yesus yang mati buat kita karena darahnya tercurah, dan darah itu sendiri adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara, kudus, luar biasa, sehingga kita mengalami namanya harga penebusan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya tidak hanya sampai titik di dalam penebusan. Harga penebusan harus kita pahami, sehingga setelah kita mengalami penebusan oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal di kayu salib, kita harus mengerti langkah-langkah kehidupan yang harus kita jalani setelah kita mengalami penebusan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita sebagai pengikut Yesus, kita sebagai muridnya, kita sebagai orang yang ditebus, kita mengerti nilai kehidupan kita. Kalau nilai kehidupan kita, yaitu keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, nilainya sama dengan pribadi Yesus yang mati di kayu salib.
Itu maka Alkitab mengatakan bahwa setiap kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana sikap hidupan kita karena kita telah menerima harga penebusan itu, Bapak Ibu Saudara? Ada berapa hal yang diungkapkan oleh Petrus di dalam suratnya 1 Petrus ayat 1 ayat 13 sampai 25, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di ayat yang 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah setiap orang percaya mengalami penebusan, dan harga penebusan itu sama dengan pribadi Yesus yang bernilai luar biasa yang mati buat kita. Makanya langkah yang pertama Bapak Ibu Saudara, setiap hidup orang percaya harus mengalami kelahiran baru, kehidupan yang baru, kehidupan yang berubah. Yang dahulu kita sebagai budak dosa, yang dahulu kita sebagai orang yang suka tinggal di dalam perbuatan dosa, yang dahulu kita tinggal di dalam kutuk-kutuk dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu setelah kita menerima harga penebusan itu, Bapak Ibu mendapat namanya kehidupan kelahiran baru. Nah, kelahiran baru itu Bapak Ibu Saudara harus dikerjakan bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih firman Tuhan, yaitu mengubah kehidupan kita supaya kita sebagai orang percaya mengalami kelahiran baru dengan sikap-sikap hidup yang baru, dengan karakter yang baru, tentunya berpusat seperti Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan ayat 23, kita harus terus belajar firman, kita harus terus isi firman. Maka pun Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 15, kita harus dibersihkan oleh firman supaya semakin banyak berbuah, supaya semakin banyak menyenangkan Tuhan. Dengan firman itulah maka kita akan dibersihkan dari setiap karakter-karakter kehidupan kita yang kita bawa dalam hidup Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebab Bapak Ibu Saudara, penebusan itu menebus setiap sikap hidupan kita, dosa kita, segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu. Semenjak kita menerima harga penebusan itu, maka untuk perubahan karakter itu yang mengerjakan adalah firman Tuhan. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita dilahirkan kembali bukan karena benih yang fana, tetapi firman, dan firman itu memberikan firman yang hidup dan sampai kekekalan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebagai orang yang menerima harga penebusan, mari kita terus mau mengikuti firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita, yang mengoreksi kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang mengajar kita di dalam kebenaran, yang mengarahkan kita ke dalam sikap-sikap hidup di hadapan Bapa di surga, sehingga kita punya karakter baru, kita punya kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang, yaitu dikerjakan oleh firman Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali terus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan harus menjadi jaminan kehidupan bagi kita. Firman Tuhan harus menjadi jawaban satu-satunya untuk kita melangkah dalam kondisi keadaan apapun bersama dengan Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, langkah selanjutnya yang harus kita mengerti sebagai orang yang sudah menerima harga penebusan oleh darah Yesus yang mahal, yang tidak bercacat celah, Bapak Ibu Saudara, yang ayat 14 dikatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah ada firman yang terus memberikan kita kelahiran baru, kehidupan baru, karakter baru, masa depan hidup yang baru bersama dengan firman Tuhan, setiap orang percaya harus melakukan tindakan, yaitu hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, ketaatan ini harus dilakukan di dalam setiap kehidupan orang percaya untuk mengerjakan harga penebusan yang sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, antara ketaatan kita menuruti firman-Nya dan dikatakan antara kita menuruti hawa nafsu yang menguasai kita dalam tindakan kebodohan. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat kepada Bapa di surga, maka itu akan berdampak dalam kehidupan yang kita jalani. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat, pasti segala sesuatu yang kita jalani pasti di dalam kondisi keadaan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap kita sedikit saja menyimpang, Bapak Ibu Saudara, atau menuruti hawa nafsu, terus kita akan menguasai kehidupan kita, terus akhirnya kita akan melakukan tindakan-tindakan kebodohan, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di sisi lain Tuhan mengajar kita untuk taat, mengerti kehendak-Nya.
Tapi di sisi lain Bapak Ibu punya hawa nafsu yang seakan-akan tidak bisa direm, yang seakan-akan muncul sewaktu-waktu, yang kita bisa bertindak di dalam kebodohan. Nah, ini harus dikerjakan dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan, supaya kita menekan kehidupan-kehidupan, kita menekan keinginan-keinginan, kita menekan setiap hawa-hawa nafsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Maka daripada itu, perjuangan bagi orang yang menerima harga penebusan harus hidup di dalam ketaatan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki contoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dan dalam segala kehidupan yang dijalani Tuhan Yesus sebagai manusia, dia memberikan teladan bahwa dalam kondisi apapun dia harus taat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang tidak baik, dia dikecewakan, dia diludahi banyak orang, dia diremehkan banyak orang. Waktu dia harus proses dalam penyaliban di Gunung Golgota, tapi Tuhan selalu taat. Dia mengampuni, dia tidak membalas, dia tetap tinggal tenang di dalam Tuhan karena ketaatannya kepada Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang kita hadapi hari ini, lakukan saja ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Selebih daripada itu, biar Tuhan yang mengerjakan ketaatan kita, sehingga kita akan bisa menikmati buah di dalam setiap kehidupan kita. Terus Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kalau kita sudah mengalami harga penebusan, di ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan selanjutnya bagi orang yang sudah menerima harga penebusan harus mengerjakan kekudusan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tentunya kekudusan ini mempengaruhi atau dipahami Bapak Ibu Saudara secara kehidupan orang percaya, yaitu karakter-karakter yang tidak benar di hadapan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara, dengan tujuan kalau Allah kita kudus, maka kita harus kudus. Berarti Bapak Ibu Saudara, teladan kita, fokus kita, tujuan kita, arah karakter kita jelas, yaitu seperti pribadi Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, itu harus dikerjakan bagi orang yang sudah menerima harga penebusan. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan memampukan untuk kita mengerjakan kehidupan yang kudus dan dimuliakan Tuhan. Kata kudus di sini Bapak Ibu Saudara memakai kata hagios. Bapak Ibu Saudara, pengertian secara umum adalah dikhususkan, menghususkan diri terhadap hal-hal yang tidak benar, terhadap setiap kejahatan, terhadap hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima harga penebusan dengan darah yang mahal, yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, kita harus mengerjakan kehidupan kudus. Kita harus memisahkan diri kita. Kita harus mengasingkan diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik, terhadap hal-hal yang tidak berkenan, terhadap hal-hal yang berbau kejahatan. Dan kita harus mempunyai kepekaan terhadap apa yang kita lakukan. Ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, menyangkut setiap aktivitas yang Bapak Ibu jalani. Sehingga setiap kehidupan orang percaya harus membuktikan 24 jam, harus menampilkan kehidupan kudus yang memuliakan Tuhan. Kekudusan bukan berbicara kita tidak berbuat cabul, kita tidak berbuat perzinahan, kita tidak nonton video porno, kita tidak melakukan hal-hal yang keji. Tetapi kudusan juga berbicara kita harus mengampuni, kita harus murah hati, kita harus sabar, kita harus mampu seperti Tuhan Yesus karakternya, suka memberi, menolong, berbagi Bapak Ibu Saudara. Dan hidup yang selalu dijalankan Tuhan Yesus itulah tolaknya, fokusnya kekudusan bagi setiap orang percaya. Sehingga kehidupan kita di dalam kehidupan apapun yang Bapak Ibu jalani, 24 jam harus mengerjakan kekudusan. Terus Bapak Ibu Saudara, yang terakhir saya bacakan di ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah menerima harga penebusan, setiap kita pasti namanya akan mengalami namanya penghakiman. Dan penghakiman itu Bapak Ibu Saudara adalah tanggung jawab kita terhadap setiap perbuatan apapun yang sudah kita lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan kalau hari ini kita masih berbuat dosa, kalau hari ini kita masih menyimpan dosa, kalau hari ini kita masih menyembunyikan
hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita masih licik untuk memperlakukan kehidupan yang kita jalani, sehingga orang mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan itu salah, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kalau Bapak masih menyimpan dosa, dendam dan sebagainya, kalau nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan kita akan telanjang di hadapan Tuhan kita. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, Bapak Ibu Saudara. Makanya ini saling berkaitan. Kita harus mengerjakan firman, kita harus mengerjakan ketaatan, kita harus mengerjakan kekudusan. Sebab setiap hidup orang percaya akan mengalami namanya penghakiman, yaitu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita hadapi. Sehingga itu akan menjadi kegentaran dalam kehidupan kita. Tetapi bagi kita Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan diri hidup di dunia ini cuma sementara, dengan mengerjakan firman dalam kehidupan kita sehingga kita dilahirkan baru, kita taat kepada Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, maka perjumpaan dengan Tuhan di dalam penghakiman, Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang menggairahkan. Karena kita akan siap menerima upah bagi setiap kita yang sudah melakukan apa yang di hadapan Tuhan baik, berkenan dan sempurna. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan selama kita menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu di dunia cuma menumpang, Bapak Ibu Saudara. Menumpang. Jadi Bapak Ibu nanti tiba waktunya kita akan dipanggil Tuhan, kita mengalami kematian. Dan waktu kita mengalami kematian, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan Tuhan Yesus itulah Bapak Ibu Saudara, segala perbuatan kita akan dinyatakan, ditelanjangi oleh Tuhan, apakah baik, berkenan dan sempurna. Maka daripada itu Bapak Ibu, biar kita memiliki pemikiran bahwa hidup di dunia ini cuma menumpang, cuma sementara. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Tuhan berkata, harga penebusan, mengerjakan firman, mengerjakan hidup dalam ketaatan, mengerjakan kekudusan dalam kehidupan kita. Itu yang kita bawa waktu kita menghadap Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu harus sadar, hidupan kita menumpang di dunia. Mau nggak mau Bapak Ibu harus meninggalkan dunia ini. Mau nggak mau nanti Bapak Ibu harus meninggalkan segala apa yang kau miliki. Rumahmu, bahkan perpisahan suami istri dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Segala fasilitas yang kau miliki, termasuk mobilmu, hal benda-benda yang kau miliki, segala hal-hal lahiriah yang kita miliki, semuanya ditinggal. Tidak ada nilai yang berarti kecuali kita mengerjakan firman, kecuali kita taat, kecuali kita hidup di dalam kekudusan, sehingga perbuatan itu kita akan hadapkan dengan Tuhan di dalam penghakiman. Terus dikatakan lagi ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi kehidupan kita itu seolah-olah seperti rumput, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, hidup seperti rumput, ada kemuliaan, tumbuh dan berbunga. Tapi tiba waktunya bunganya itu akan gugur, Bapak Ibu Saudara, terus akan layu dan akan mati. Itulah jalan kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kehidupan kita cuma menumpang, maka kita harus mengerjakan harga penebusan itu untuk memproyeksikan kehidupan kita kepada kekekalan di hadapan Tuhan. Sehingga yang kita bawa adalah kehidupan firman bersama dengan Tuhan, mengerjakan lahir baru dan ketaatan kita, kekudusan kita. Karena Tuhan sudah menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, nilai kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Mungkin hari ini kita dalam pergumulan dosa, pergumulan masalah, pergumulan mungkin ekonomi, pergumulan mungkin hubungan suami istri, pergumulan mungkin kehidupan rumah tangga kita yang tidak baik. Mungkin Bapak Ibu hari ini sakit, Bapak mungkin hari ini putus asa. Bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi? Bagaimana masalah ini bisa berlalu? Kita khawatir, kita cemas. Mari Bapak Ibu Saudara, cemaskanlah hal-hal yang berbau kekekalan. Yaitu selama kita mengerjakan firman, selama kita mengerjakan ketaatan, selama kita mengerjakan kekudusan, maka ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi kalau Yesus mati buat kita dan dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara, berarti kita punya iman yang tidak sia-sia.
ada pengharapan iman kita. Kalau yang kita sembah, Allah kita, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan, bukan Allah mati, tetapi Allah hidup. Dia bangkit di hari yang ketiga. Makanya dikatakan oleh Petrus di ayat 21, letakkanlah imanmu di dalam pengharapan kepada Allah. Kalau Allah saja, Bapa di surga, membangkitkan Yesus di antara orang mati, maka percayalah segala apapun yang kita hadapi hari ini, pengharapanmu ke depan, Tuhan bisa menyelesaikannya dengan cara Bapa di surga. Yang kita kerjakan cuma kerjakan firman, kerjakan ketaatan, kerjakan hidup dalam kekudusan. Untuk segala aspek yang Bapak Ibu hadapi, di keluargamu, di pekerjaanmu, di aktivitas yang Bapak Ibu jalani. Engkau sebagai suami yang takut akan Tuhan. Engkau sebagai istri yang takut akan Tuhan. Engkau sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Engkau sebagai pegawai, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya dalam bidang apapun. Ayo kerjakan harga penebusan itu dengan takut dan gentar, sehingga kita memuliakan Bapa di surga. Dan kita harus percaya di balik semua yang kita kerjakan, pengharapan iman kita hanya kepada Allah, karena Allah yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Demikian Bapak Ibu Saudara, siraman rohani yang saya sampaikan, supaya menjadi kekuatan baru buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siraman rohani yang kami terima di hari ini, supaya kami menyadari bahwa harga hidupan kami dihargai di dalam penebusan oleh darah Yesus. Dan nilai hidupan kami sebagai orang percaya adalah nilai seperti pribadi Yesus yang mati buat kami. Maka daripada itu kami sadar kami adalah orang yang berharga. Kami tidak mau lagi menyanyiakan waktu, tenaga, menyanyiakan hidupan kami untuk perkara-perkara hal-hal yang berdosa dan duniawi yang menyakiti hati Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang percaya yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya mereka dimampukan terus untuk mengerjakan harga penebusan dengan hidup oleh firman Tuhan, ketaatan dan kekudusan, sehingga selama kami menumpang di dunia ini, kami mengerjakan kekekalan di hadapan Tuhan, yaitu kami mengumpulkan harta di surga. Roh Kudus tolong buat setiap orang-orang percaya mendengar firman hari ini. Mungkin kami di dalam masalah yang berat, di dalam problem yang berat, gejolak hidup yang berat, hubungan keluarga yang tidak baik, kasih antara manusia yang saling menyakiti. Mungkin kami mengalami ekonomi yang tidak baik hari ini. Kami mengalami ketakutan, kecemasan di mana-mana kami tidak merasa tenang. Tapi biarlah firman Tuhan meneguhkan kehidupan kami, bahwa fakta kebenaran firman Tuhan, kami harus kembali pulang ke rumah Bapa, karena hidupan kami cuma menumpang. Sebelum kami pulang ke rumah Bapa, biar kami membawa bekal sampai kekekalan, yaitu mengerjakan firman-Mu, sehingga membuat karakter kami dipulihkan, diperbarui, hidup mengalami pembaruan dalam hidupan kami masing-masing, dan ketaatan kekudusan itu menyelingkupi hidupan kami, tubuh jiwa roh. Berkati keluarga mereka, berkati suami istri, berkati anak menantu, pekerjaan, hidupan mereka, semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, untuk siraman rohani hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.